Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, terutama pada jenis Pertamax Turbo, Dexlite, serta Pertamina Dex. Untuk Pertamax Turbo, harga sebelum kenaikan itu kita tahu berada pada posisi 13.100 dan saat ini menjadi 19.400. Lalu Dexlite pada saat sebelum kenaikan itu berada pada harga 14.200 yang saat ini menjadi 23.600. Lalu kemudian ada Pertamina Dex yang mana harganya juga mengalami kenaikan dari yang pertama 14.500 kini menjadi 23.900. Tentu kenaikan ini tidak menyalahi apa yang sudah dijanjikan. Beberapa waktu yang lalu, Menteri ESDM Kanda Bahlil mengatakan serta menjamin bahwa tidak akan ada kenaikan pada bahan bakar minyak bersubsidi. Bahkan beliau mengatakan stok BBM kita aman dan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Namun, kenaikan 3 jenis bahan bakar minyak ini tentu membuat kekhawatiran tersendiri bagi kalangan tertentu. Meskipun memang 3 jenis ini bukan jenis konsumsi bagi masyarakat kelas menengah, usaha mikro, peternakan, serta pertanian. Namun sedikit banyak pasti dapat kita ketahui kenaikan harga bahan bakar minyak pada jenis 3 item tersebut juga akhirnya membuat komoditi yang lain itu akhirnya merangkak naik. Namun tidak dapat disalahkan, sebagaimana yang telah Kanda Bahlil ucapkan bahwasanya kenaikan harga BBM tersebut tentu bukan hal yang menyalahi aturan, karena memang pada dasarnya untuk 3 jenis BBM tersebut kita mengikuti harga minyak dunia. Kenaikan tersebut kenapa bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena ICP kita dalam postur APBN kita kemarin itu dipatok berada pada angka 70 dolar US per barel. Sedangkan harga minyak saat ini itu sudah tembus di angka 90 US dollar per barel. Bahkan kabarnya ada yang mencapai 102 US dollar per barel. Bukan permasalahan minyak yang kita khawatirkan, bukan persoalan Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Dexlite atau Pertamina Dex. Yang menjadi kekhawatiran kita dengan naiknya harga 3 jenis tersebut itu sedikit banyak berpengaruh serta mengkatrol harga-harga yang lain, bahan pangan, sembako, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat bahwa saat ini harga minyak goreng pun secara diam-diam mengikuti jejak BBM non subsidi tersebut. Ada beberapa retail yang saat ini memang membandrol minyak goreng kemasan tersebut dengan harga yang tidak seperti sebelumnya.
Bahkan kabarnya minyak goreng kemasan 2 liter tersebut ada yang menembus sampai di angka 50, bahkan di beberapa tempat lebih daripada 50.000 tersebut. Ini yang menjadi kekhawatiran. Setelah minyak goreng mengalami kenaikan, pasti nanti akan diikuti dengan bahan-bahan yang lainnya. Hari ini pun tepung juga mengalami kenaikan. Bahan-bahan sembako juga mengalami kenaikan. Khusus untuk minyak goreng, tentu ini menjadi catatan tersendiri bagi kita semua bahwasanya kenaikan bahan bakar minyak 3 jenis tersebut akhirnya membuat minyak goreng juga terangsang untuk naik. Sebagai catatan untuk hari ini bahwa terjadi kenaikan sebesar 3% bila kita bandingkan dengan periode bulan lalu. Nah, ini tidak bisa kita biarkan dan tidak bisa kita anggap enteng. Karena sedikit banyak pasti akan mempunyai pengaruh dan dampak untuk bahan-bahan yang lainnya. Tentu untuk urusan pangan serta bahan pokok tersebut memang bukan bagian daripada tugas dari seorang Kanda Bahlil. Karena memang beliau sudah berada porsi yang tepat. Nah, di sini kita ingin menekankan bahwa kebijakan pemerintah, kebijakan stakeholder itu juga diperlukan untuk menahan laju kenaikan harga-harga yang bahan pangan tersebut. Jangan sampai nanti ketika harga semua tidak terkontrol, akhirnya ini bisa membuat masyarakat menjadi marah. Tentu ini bukan sekedar tugas dari seorang Kanda Bahlil. Meskipun memang hal tersebut adalah dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Di situ juga menjadi tugas seorang Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menjaga stabilitas harga juga menjadi tugas serta beban yang cukup berat bagi seorang Menteri Perdagangan Budi Santoso. Dan ini juga menjadi tugas yang sangat penting bagi seorang Andi Amran Sulaiman selaku Badan Pangan Nasional. Seluruh stakeholder tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mereka harus bersatu padu untuk bekerja bersama, memastikan bahwa tidak ada dampak yang berlebih. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dengan kerja-kerja yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional. Ketika bahan bakar naik, harga bahan makan juga naik. Ini tentu menjadi alarm, menjadi peringatan bagi kita semua bahwasanya ini sudah masuk fase yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tentu kita tidak ingin kejadian-kejadian yang buruk di masa yang lalu itu terjadi kembali. Dan kita masih yakin bahwasanya pemerintah mampu untuk terus menjaga stabilitas harga, untuk terus menjaga pasokan, ketersediaan bahan bakar minyak, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan serta menjaga stabilitas. Kita masih mempunyai keyakinan bahwasanya menteri-menteri tersebut mempunyai kredibilitas yang cukup tinggi. Saya hanya berpesan bahwasanya seluruh menteri yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat untuk dapat bersama-sama menyatukan tekad, menyatukan langkah sebagaimana apa yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia. Sekian dari kami. Salam Indonesia.